Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas rangkuman materi SKI kelas 6 MWC derajat bab 4 mengenai Sunan Bonang. Oke, kita mulai dari biografi Sunan Bonang terlebih dahulu ya. Sunan Bonang bernama asli Mahdum Ibrahim, adalah putra keempat dari Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1465 Masehi. Adapun Sunan Bonang mengawali dakwahnya ketika memasuki pedalaman Kediri gitu ya. Jadi kan Sunan Bonang sendiri kan belajar agama Islam dari ayahnya gitu, dari kecil gitu. Nah, setelah dewasa beliau pun mulailah berdakwah di daerah pedalaman Kediri, Jawa Timur dengan mendirikan langgar atau musala di tepi barat Sungai Berantas, Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Nah, awalnya gaya dakwahnya tuh ya keras gitu, di awal dakwahnya gitu. Seperti merusak arca yang dipuja penduduk, menimbulkan konflik, dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang. Jadi karena dakwahnya yang keras, banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang ini. Nah, kemudian dakwah Sunan Bonang pun bisa dibilang gagal gitu ya teman-teman, dan mengantarkannya pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak yang bernama Raden Patah dan mengangkatnya sebagai Imam Masjid Demak. Kemudian selain berdakwah, Sunan Bonang juga punya kemampuan lain, yaitu sebagai dalang pertunjukan wayang yang memberikannya kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada zamannya. Selain sebagai tokoh penyebar Islam, Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat sulit air. Sunan Bonang diperkirakan meninggal pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun kota Tuban. Oke, kita langsung ke peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Nah, karena Sunan Bonang ini punya kemampuan untuk memainkan bonang gitu ya, alat musik bonang, kemudian dimanfaatkanlah oleh Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat memeluk Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukannya. Kemudian yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Kemudian yang ketiga, menyebarkan dakwah melalui karya sastra Sulukujil. Nah, Sulukujil sendiri adalah karya sastra yang ditulis langsung oleh Sunan Bonang, yaitu tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam. Nah, ditulis ini dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Karya ini pun masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Oke, next. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Yang pertama, penyebar Islam yang gigih dan ulet. Jadi Sunan Bonang pada saat itu kan pada masa awal dakwahnya kan pernah gagal gitu ya. Dibilang gagal berdakwah di Kediri. Walaupun begitu, ia tidak ciut gitu nyalinya, tapi tetap berdakwah dan berubah tempat gitu ya di Demak. Itu. Yang kedua adalah seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Nah, pada saat itu Sunan Bonang pun menulis suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran Islam. Ia juga mengembangkan dakwah Islam lewat seni pertunjukan dan musik yang digemari masyarakat di zamannya. Dan yang ketiga, toleran dalam berdakwah.
Kegagalannya berdakwah di Kediri dengan pendekatan keras membuat Sunan Bonang merubah strategi dengan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan. Menjadi tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan zikir dan doa. Oke, cukup sekian pembahasan kita di materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.